الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah. Taqwa dalam arti imtithalul awamir wajtinabu an nawahi, siap melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwa dalam arti iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mau mengikuti jejak langkah Nabi dari sisi ucapan maupun perbuatan. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa isba'u tanzil wa izdadu liyawmir rahil. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Langkah hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kesibukan harian kita untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Mudah-mudahan Allah memperbaiki iman dan ketakwaan kita sampai ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, dalam khutbah singkat ini kami mengajak untuk menengok 3 hal untuk menjadi kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam Al-Quran, dan Rasul pun berkali-kali dalam As-Sunnah hadisnya menyatakan, yang pertama, hidup kita ini harus berjihad. Yang kedua, hidup kita ini harus berbekal ilmu. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita memakan atau mengambil barang yang haram. 3 hal ini yang mari kita kaji. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at." Siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, maka perjumpaan itu pasti terjadi. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, dan perjumpaan itu pasti terjadi. Surat Ar-Rum ayat 4. Ketika kita mengharap berjumpa dengan Allah, kiranya rute kita, perjuangan hidup kita, arah hidup kita sudah menuju Allah atau masih belok ke kanan dan ke kiri, belum lurus. Di sana ada 3 kelompok. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua, ashabul yamin, kelompok partai kanan atau ashabul maimanah. Yang ketiga adalah ashabul shimal atau ashabul mash'amah, kelompok partai kiri. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah,
maka ada kelompok-kelompok yang telah menempuh jalan hidup dengan penuh jihad sampai Allah memasukkan mereka sebagai pemenang. Dia sudah menang dalam hidup ini karena dia mementingkan Allah daripada yang lainnya. Dia mementingkan Rasulullah daripada lainnya. Ketika Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah mencintai engkau dengan benar-benar mencintainya. Sudah mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Juga mencintai keluargaku." Rasul mengatakan, "Tidak wahai Umar, kau belum mencintai Allah dan Rasulnya secara benar-benar. Sebelum Allah dan Rasulnya dicintai, tidak ada yang lainnya." Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasul, sekarang aku mencintai engkau, mencintai Allah dan engkau, dan tidak ada yang lebih aku cintai kecuali dia." Itu Umar baru benar kau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dengan benar-benar mencintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beragama. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berjihad di jalan Allah. Wajtabakum. Allah sudah memilih kalian. Sekian juta manusia, miliar manusia, Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk yang sedikit yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ja'ala lakum fid din min haraj." Agama ini diturunkan oleh Allah tidak untuk memberikan kesulitan kepada kalian. Bahkan Nabi mengatakan, "Aku itu diutus sebagai hadiah untuk kalian." Rasul diutus untuk hadiah kepada kita. Kita mendapatkan amal syarat hanya sedikit. Kita diberikan tugas-tugas ibadah hanya sedikit dibanding dengan umat-umat zaman dahulu kala. Tapi yang sedikit itu masih kita sia-siakan, berarti kita mengabaikan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Siapa yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah, hakikatnya berjuang untuk diri sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lihat kira-kira arah kita menuju Allah yang pasti kita akan ke sana sudah benar-benar di sebelah kanan atau kita masih sebagian ada yang di sebelah kiri. Jarak kita, tempat duduk kita dengan al-maut kira-kira masih berapa lama? Adakah yang masih 50 tahun? Adakah yang masih 30 tahun? Atau bahkan umur kita hanya tinggal sebentar? Mari kita luruskan langkah kaki kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah menuntut ilmu. Islam ini dibangun dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Berapakah yang sudah kita hafal, yang kita tahu, dan yang kita amalkan? Berapa jumlah hadis? Lebih dari 4.000 hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, sekian banyak. Bagaimana Nabi mengajarkannya? Allah mengatakan, sungguh Muhammad hadir, capek dia mendakwahkan agama, mengajarkan agama, mencontohkan agama yang benar. Laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma 'anittum. Penat dia dalam mencontohkan agama, mengajarkan agama. Agama yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah, keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah, berapa banyak yang kita serap.
Adakah kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi, atau kita adalah orang-orang yang menzalimi Nabi? Ketika seseorang mau menuntut ilmu agama, mau mengamalkan ilmu agama, bahkan mau mendakwahkan agamanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan didoakan oleh makhluk di bumi ini, bahkan para malaikat, hatta ikan-ikan di lautan mendoakan orang yang mau menuntut ilmu agama. Ya mas sekalian rahimakumullah, kalau nanti ditanya, salah satu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir adalah wama imamuka, apa yang kau ikuti atau siapa imammu? Jawabnya adalah Al-Quran imami. Al-Quran sebagai pemimpinku, sebagai qudwahku, sebagai contoh keteladananku. Ketika kita menjawab seperti itu, sementara kita tidak pernah kenal Al-Quran, sementara kita tidak pernah membaca Al-Quran, sementara kita tidak pernah mengkaji dan mengamal Al-Quran, mungkin malaikat akan mengatakan, kadzabta, bohong Anda. Salah satu amal yang dicintai oleh Allah adalah al-irtihal. Apa itu? Yakni orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak banyak, tapi besok dilanjutkan lagi, walaupun tidak banyak, besok dilanjutkan lagi sampai khatam, lalu dia memulai dari awal sampai akhir. Orang yang membaca Al-Quran sistemnya seperti itu, terus ada kepedulian dia membaca Al-Quran, maka para ulama mengatakan dia hidup ahya fi dhilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kita kaji ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan yang paling istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah mencari rezeki yang halal. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah jasadahu ghadawi biharam. Tidak bakalan masuk surga yang tubuhnya diisi dengan makanan yang haram. Abu Hurairah meriwayatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada suatu masa, la yubalil mar ma akhadha min, ada masanya manusia tidak peduli apa yang dia ambil, am halal atau haram, halal atau haram, tidak dipedulikan lagi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, 4 hal idza kunna fika fala 'alaika fatun min ad-dunya. 4 hal bila kau lakukan, kau jaga di dunia ini, kau tidak akan mengalami kesulitan. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, wasidhu hadis, benar, jujur dalam perkataan. Wa husnu khaliqihi, dan pandai memilih teman. Yang terakhir, wa iffatun fi ta'amihi, dia bisa menjaga pola makannya dengan pola makan yang halal. Di Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi orang-orang yang muslim, atau talabul halal faridatun ba'dal faridah, kewajiban setelah kewajiban ditunaikan, maka berikutnya kewajiban itu adalah mencari rezeki yang halal. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah kisah sedikit. Ada seorang pergi haji yang perjalanannya jauh sampai kusut berdebu,
Lalu dia mengangkat tangan dalam capeknya itu mengatakan, Ya Rab, panjang doanya. Di antara doanya adalah, solehkan kami, solehkan anak-anak kami, terimalah doa kami, ampuni dosa kami, dan seterusnya panjang. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana doa seperti itu? Fakaifa yustajab? Mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Makanannya haram, pakaian yang dipakai haram, kehidupannya sehari-hari bergelut dengan haram. Fakaifa yustajab? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Sekali makan haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Bagaimana kalau yang makan haram itu adalah anak kita, dari rezeki yang kita berikan kepada anak kita? Bagaimana yang memakai pakaian haram itu adalah istri kita, dari duit yang kita berikan kepada dia? Lalu dia hadir di hari kiamat mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa ibadah, aku tidak khusyuk, aku menjadi seperti ini gara-gara suamiku memberikan rezeki yang haram, sehingga aku membelanjakan dengan haram, dari pakaianku, perhiasanku, makananku haram. Bagaimana kalau anak juga protes di hadapan Allah? Rabbi, ayahku yang menjerumuskan aku ke lembah dosa, dan ayahku yang mendorong aku ke neraka ini. Aku tidak mau kecuali ayahku juga masuk ke neraka. Bagaimana kalau kita dituntut anak dan istri gara-gara kita memakan dan mengumpulkan barang yang haram? Ya mas sekalian rahimakumullah, dalam hal yang masalah ini Allah indah sekali dalam menuturkan agar kita mau milih hal yang haram. Allah berfirman, Rasul bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu indah, Allah itu tayyib, tidak menerima kecuali hal yang tayyib saja. Dan Allah memerintahkan kalian sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ya ayyuhar rasul, qulu minat thayyibat wa amalu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasulullah, makanlah yang baik, makanlah yang thayyib, wa amalu salihah, dan bekerjalah dengan pekerjaan yang baik. Allah mengawasi, Allah tahu apa yang kau kerjakan. Benar Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari hal yang halal dan yang thayyib. Allah merintahkan Rasul sama dengan Allah merintahkan kita agar kita makan dan hidup dengan pola yang halal, jangan yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah sekalian rahimakumullah, khutbah singkat tadi untuk menjadi kekasih Allah. Mari kita mulai dengan hidup berjuang, berjihad, hidup yang sungguh-sungguh, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita. Yang kedua, mari kita bekali diri dengan ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu agama yang sudah kita ketahui. Sementara ilmu sekian banyak ilmu yang diajarkan Rasulullah, kita tidak pernah mengambilnya, tidak pernah memperbaikinya.
Yang ketiga, yang sangat penting adalah jangan sampai memakan harta yang haram untuk kita dan istri serta anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang bersih, lalu Allah mencintai kita, kita disebut sebagai kekasih-kasih Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alayna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alayna ya maulana innaka anta التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.